Halo calon akuntan Indonesia, aku ada pertanyaan singkat nih. Apa yang kalian lakukan ketika punya uang lebih? Apakah menabung atau melakukan investasi? Semuanya berkaitan dengan satu lembaga, yaitu bank. Hari ini kita akan menyelami dua hal penting, yaitu produk bank yang kita gunakan sehari-hari dan strategi pemasaran yang canggih di baliknya. Di video pembelajaran kali ini, kita akan menjelajahi dunia perbankan melalui dua sudut pandang yang saling terkait. Pertama, kita akan mengupas tuntas berbagai produk perbankan yang mungkin sudah akrab dalam keseharian kita. Kedua, kita akan membongkar rahasia di balik strategi pemasaran yang digunakan oleh bank untuk menghadirkan produk-produk tersebut kepada masyarakat. Siap untuk menyelami kedua topik seru ini? Baik, mari kita mulai dengan produk yang paling dasar dari sebuah bank, yaitu simpanan. Secara umum, ada 3 jenis simpanan yang perlu kalian ketahui. Perhatikan video berikut untuk memahami perbedaannya. Yang pertama adalah tabungan. Tabungan merupakan simpanan uang di bank yang penarikannya bisa dilakukan kapan saja, tetapi dengan cara-cara tertentu yang sudah disepakati, serta bukan menggunakan cek atau biliet giro. Seperti yang biasa kalian ketahui, produk ini biasanya dilengkapi dengan buku tabungan dan kartu debit untuk memudahkan transaksi sehari-hari. Berikutnya, ada rekening giro. Berbeda dengan tabungan, giro adalah simpanan yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek untuk mengambil uang tunai. Biliet giro juga bisa digunakan untuk memindahkan dana ke rekening lain. Nah, sekarang coba tebak, apa sih bedanya cek dan biliet giro? Simpanan yang ketiga adalah deposito berjangka. Berbeda dengan kedua jenis sebelumnya, deposito adalah simpanan yang uangnya tidak bisa ditarik sewaktu-waktu. Penarikan hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu yang sudah disepakati di awal, misalnya 1, 3, 6, atau 12 bulan ke depan. Sebagai buktinya, nasabah akan mendapatkan sertifikat deposito. Karena dananya dikunci dalam jangka waktu tertentu, deposito biasanya menawarkan suku bunga yang lebih tinggi. Selain menghimpun dana melalui simpanan, bank juga menawarkan berbagai produk lain. Mari kita lihat fasilitas pembayaran dan pinjaman. Pertama, kartu kredit. Seperti yang terlihat, ini adalah pembayaran berbentuk kartu plastik yang bisa digunakan untuk bertransaksi baik di pedagang maupun secara online. Fungsinya adalah sebagai pengganti uang tunai, di mana pembayarannya bisa dilakukan belakangan. Kedua, produk inti dari fungsi penyaluran dana bank, yaitu pinjaman atau kredit. Ini adalah penyediaan sejumlah dana dari bank kepada nasabah dengan perjanjian bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman plus bunganya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Nah, ini ada pertanyaan untuk kalian. Dalam perspektif akuntansi bank, pinjaman yang diberikan kepada nasabah ini termasuk dalam golongan aset atau kewajiban ya? Coba tulis jawabannya di buku kalian masing-masing. Yang terakhir, bank juga menyediakan berbagai fungsi channel untuk memudahkan nasabah. Pertama, ATM atau anjungan tunai mandiri. Mesin ini memungkinkan kalian untuk melakukan berbagai transaksi perbankan, mulai dari penarikan tunai, transfer, hingga pembayaran. Yang kedua, ada layanan SMS dan call banking. Melalui layanan ini, kalian bisa mengakses informasi rekening dan melakukan transaksi finansial non-tunai hanya dengan menggunakan ponsel. Sangat praktis bukan? Setelah mengenal berbagai produk bank, sekarang kita beralih ke cara bank memasarkan produk-produk tersebut. Pemasaran perbankan pada dasarnya bertujuan untuk mempersiapkan, mempromosikan, dan menjual produk serta jasa yang berkualitas guna mencapai tujuan perusahaan. Singkatnya,
Bagaimana caranya agar produk tadi diketahui, dipahami, dan akhirnya digunakan oleh masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu, Bank merancang sebuah strategi pemasaran yang berdiri pada dua pilar utama. Pertama adalah target pasar. Ini adalah kelompok konsumen homogen yang menjadi sasaran penjualan. Misalnya, Bank menargetkan kalangan mahasiswa atau para pengusaha UMKM. Yang kedua adalah bauran pemasaran, yaitu sekumpulan variabel yang dapat dikendalikan oleh bank dan dikombinasikan untuk mencapai hasil yang optimal dari pasar sasaran tersebut. Pemasaran ini sering dikenal dengan konsep 4P. Yuk kita urai satu persatu. P yang pertama adalah produk. Ini adalah tentang mengelola pengembangan dan perencanaan produk atau jasa yang ditawarkan. Bank harus memastikan produknya tepat sasaran. Contohnya, menciptakan produk tabungan yang dirancang khusus untuk segmen pelajar dengan fitur bebas biaya admin, atau paket kredit usaha untuk para wirausaha baru. P yang kedua adalah harga. Di sini, manajemen bank harus menentukan harga dasar yang tepat dan menguntungkan untuk produknya. Penetapan harga ini tidak sembarangan, tetapi mempertimbangkan biaya operasional, harga yang ditawarkan pesaing, dan variabel relevan lainnya untuk tetap kompetitif sekaligus menghasilkan keuntungan. P yang ketiga adalah promosi. Ini adalah segala upaya untuk mensosialisasikan dan mengumumkan produk baru kepada calon nasabah. Aktivitasnya bisa berupa iklan di media, penjualan langsung oleh tenaga pemasaran, dan berbagai promosi penjualan seperti program hadiah atau cashback. Tujuannya membangun awareness dan membujuk calon nasabah. P yang terakhir adalah distribusi atau tempat. Unsur ini berkaitan dengan memilih dan mengelola saluran atau jalan agar produk dapat sampai ke tangan nasabah di tempat dan waktu yang tepat. Contohnya adalah jaringan ATM yang luas, hadiran kantor cabang di lokasi yang strategis, dan yang semakin penting saat ini adalah saluran digital seperti mobile dan internet banking. Dengan mengoptimalkan keempat elemen dalam bauran pemasaran ini, sebuah bank dapat menjangkau dan melayani target pasarnya dengan lebih efektif. Pada pilar pertama, yaitu menentukan target pasar, ibaratnya kita tidak bisa menjual satu produk yang sama kepada semua orang. Maka bank harus bisa memilih kelompok konsumen spesifik yang paling potensial dan cocok untuk produknya. Kelompok ini bersifat homogen, yang artinya punya kesamaan dalam berbagai hal seperti hal kebutuhan, perilaku, atau karakteristik. Sebagai contoh, sebuah produk tabungan masa depan dengan fitur investasi akan ditargetkan kepada para profesional muda yang sudah berpenghasilan stabil. Sementara paket kredit usaha dengan persyaratan ringan serta jelas akan diarahkan kepada para pengusaha mikro dan kecil atau UMKM. Nah, setelah mengetahui akan menjual kepada siapa, barulah bank dapat merancang senjatanya, yaitu bauran pemasaran yang telah kita bahas di segmen sebelumnya. Dengan terlebih dahulu menentukan siapa target pasarnya, kemudian merancang bagaimana cara menjangkaunya, sebuah bank dapat memasarkan produknya dengan lebih terarah dan efektif. Jadi, setelah mempelajari semua materi tadi, apa inti utamanya? Ingatlah fungsi utama sebuah bank, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Semua produk yang telah kita bahas, mulai dari tabungan, giro, deposito, hingga kartu kredit dan pinjaman, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kedua fungsi utama tersebut. Bank mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, lalu menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Nah, sebagai calon akuntan, inilah insight penting yang harus kalian pahami. Dalam perspektif akuntansi, tabungan, giro, dan deposito yang dihimpun dari masyarakat merupakan kewajiban atau liabilitas bagi bank. Mengapa?
karena itu adalah uang milik nasabah yang suatu saat harus dikembalikan. Sebaliknya, pinjaman atau kredit yang disalurkan kepada nasabah merupakan aset bagi bank. Kenapa? Karena itu merupakan sumber pendapatan bunga yang akan mengalir masuk ke bank. Pendapatan dari bunga pinjaman dan biaya layanan inilah yang kemudian dicatat sebagai pendapatan atau revenue. Dengan pemahaman ini, apakah kalian siap untuk mencatat semua transaksi rumit ini dalam jurnal akuntansi? Dengan demikian, kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai sistem perbankan Indonesia. Semoga materi ini dapat menjadi landasan pengetahuan yang kuat untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak dengan sungguh-sungguh. Tetap semangat belajar dan sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya.